A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumi wa bi asrari fi dharani amin ya rabbal alamin. Asal 119. Lamma alimal haq minka wujuda malalin lawana laka ta'at. Gusti Allah niku paham, lamma alimal haq, bahwa Gusti Allah niku paham ngaweruhi bahwa umat makhluk iku gampang bosan. Wujuda malalin lawana laka ta'at, maka diciptakanlah bermacam-macam, diwujudkanlah bermacam-macam cara untuk taat. Wa alima ma fika min wujudi syarri wa hajaraha 'alaika fi ba'dil awqat liyakuna hammuka iqamatus shalah. Nah, Gusti Allah nggih pirsa, Gusti Allah nggih weruh bahwa makhluk iki yo ana kalane rakus, ana kalane serakah. Nah, ini fahajaroha 'alaika fi ba'dil awqat, maka Gusti Allah itu membatasi waktu-waktu untuk melaksanakan ketaatan. Yakuna hammuka iqamatus shalah, supaya napa? Supaya fokus, supaya kualitas ibadahnya memang bener-bener sempurna, terutama di sini dalam rangka iqamatus shalah, mendirikan salat. La wujudas sholati fama kullu musallin muqimun. Tujuannya dikei waktu di sholat, yang kita tahu sholat 5 waktu itu di waktu-waktu nggih. Tujuannya untuk fokus, ben genah, ben fokus, ben sempurna, bener-bener bahasane iqamah sholat, bener-bener ngedekno sholat. La wujudas sholati, orang mung sekedar sholat, orang ngelakoni sholat, tapi menyempurnakan sholat, dalam bahasanya adalah ngedekno sholat. Karena fama kullu musallin muqimun, tidak semua orang-orang sing sholat itu ya mukim, ngadeg bahasanya. Sholat itu ngedeg tenan, sempurna tenan. Jadi tidak semua orang ya jene angel, kita-kita kaya ya sik dalam rangka ngelakoni sholat. Awake dhewe sik belum mencapai level ngedegno sholat. Kok kenyataannya ya sering kita bahas, kaya sholatnya ya iso iling kancane, iso iling kunci ilang barang. Allah mengetahui bahwa kau mudah bosan dan jemu. Beratnya amal akan mengakibatkanmu meninggalkan amal itu. Oleh karena itu, Dia membuat untukmu bermacam cara dan bentuk ketaatan. Itu adalah rahmat dan kemudahannya untukmu. Jika kau bosan dengan satu cara ketaatan, kau bisa menggunakan cara lain. Sekiranya ketaatan itu hanya satu macam, tentu jiwamu akan jemu dan akan meninggalkannya lantaran merasa berat melakukannya. Lain halnya dengan ketaatan yang beragam, tentu dapat membuatmu ringan dan mudah sehingga kau bisa berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Tapi jiwa biasanya tidak sanggup berada dalam satu kondisi secara terus-menerus. Ia akan mencari bermacam kondisi lainnya. Tidakkah kau lihat bahwa manusia jika terus-menerus memakan satu jenis makanan, ia akan merasa bosan? Bagaimana yang pernah terjadi pada Bani Israel ketika hidup terasing di tengah hamparan gurun, makanan yang bisa mereka makan, yang bisa mereka temukan saat itu hanyalah manna dan salwa. Jadi bahwa watak dasar manusia itu ya memang gampang bosan, gampang jenuh. Akhirnya ketika jenis ketaatan itu diciptakan satu saja oleh Gusti Allah, itu akhirnya awak iso ono kemungkinan bosan. Gusti Allah pirsa anjene ya makhluk anjene sing gawe. Iya ngerti bahwa makhluk itu ya karakternya ngono kuwi. Manungsa karakternya ngono kuwi, gampang bosan. Kemudian dengan satu hal yang monoton bahasanya, monoton mek ngono tok lah, akhirnya bosan. Nah, maka Gusti Allah diciptakan bentuk ketaatan yang lain. Ini kewajiban saja itu kan ya orang mau satu macam, sholat, ono zakat, ono poso, ono haji barang. Jadi akhirnya ketika jenengan memang dilalah dikei sugih, dikei bondo.
akhirnya ya mungkin ketaatan yang lebih fokus atau lebih seneng dilakukan ya arahnya nang zakat. Dilalah kok awak dhewe sing kategorine ora patek duwe bondo, akhirnya ya ada dua ketaatan sing gak butuh bondo, salat karo poso kan ngoten to. Lek sing duwe bondo niku ana kalane zakat, ya ana kalane haji barang, ana kalane sing duwe bondo tenan ya ben taun budal haji barang kelakon. Itu salah satunya. Nah, ini ki carane Gusti Allah untuk dalam rangka apa? Mendekatkan umatnya. Jadi sing karep nyedek iku asline Gusti Allah. Gusti Allah ku kakai dalan, kakai cara supaya umat itu makhluknya itu gelem nyedek nang Gusti Allah. Ya Gusti Allah dhewe ya wis cedek. Dikai berbagai macam krana niku wau. Ana kalane wong iku bosen. Bahkan niku umpama sing duwe bondo sugih seneng zakat. Ya ana kalane bosen juga dengan zakat. Dengan kebiasaan tabiat melakukan zakat terus menerus. Bukan kok bosen terus akhirnya eman ngetokno bondone nggih mboten. Tapi kan ada kalanya butuh variasi ketaatan yang lain. Mungkin akhirnya ya sekali poso, sekali ya ngakeh-ngakehi sholat. Terus mana niku jiwa manusia niku ana kalane ya rakus. Terusane Allah juga mengetahui bahwa kau begitu tamak, rakus, dan melampaui batas. Kau selalu ingin cepat beramal, sehingga membuatmu tidak melaksanakannya secara sempurna. Maka dari itu, dia pun melarangmu untuk melakukannya pada beberapa waktu tertentu. Hal itu juga dimaksudkan demi meringankanmu. Kewajiban terlarang dilakukan di luar waktu-waktunya yang telah ditentukan. Sementara itu, ibadah atau amal sunnah terlarang dilakukan pada waktu-waktu yang dibenci atau makruh. Allah membuat setiap ketaatan memiliki waktu khusus dan tidak membuatnya setiap waktu agar kau tidak tamak dan berlebihan yang berakibat pada ditinggalkannya amal itu. Jadi ketika wong seneng domeh duwe dunya, akhirnya seneng sedekah, seneng zakat. Pada kenyataannya ketika amalan wajib zakat fitrah, orang ceritane zakat fitrah dadi 10 kilo. Oke, bahwa batasan wajib zakat fitrah itu adalah biar 2,5 kilo atau soro saiki diamankan jadi 2,75 kilo. Jadi akhirnya per orang ya sak mono kuwi. Wis ora ana ceritane domeh sugih, domeh donyane akeh, zakat fitrahnya jadi 10 bahkan 20 kilo mboten. Mbok sampean ngetokno beras 20 kilo ya zakatnya saya tetap dihitung nih 2,75 saja, selainnya dihitung sodako. Zakat fitrah yang terhitung yang sah menurut hukum zakat fitrahnya saya sendiri, maksudnya pribadi, selain anak istri loh ya, selain anak istri loh, maksudnya zakat pribadi satu orang saja ya tetap terhukum ini wow, tetap yang dihukumi zakat fitrah ya 2,75. Orang ceritanya tuh meh duit dunya tuh meh suki terus ngetokno beras 50 kintal atau 1 ton pisan iku dihukumi zakat fitrah kabeh no ya ndak bisa, tetap ndak bisa. Nah, itulah salah satu contoh bahwa ya Gusti Allah membatasi amalan-amalan tertentu. Tujuannya niku menghindari atau menutupi karakter rakuse makhluk. Salat pun sama. Ini Gusti Allah di waktu-waktu. Bahkan ada sampai yang waktunya itu kewajiban terlarang dilakukan di luar waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya orang nak ceritane sampean tuh mes sregep salat zuhur terus salat zuhure sampai ping 20 rakaat orang nak. Zuhure wis 4 rakaat. Zaman salat manah ya ora ana hukume mentok salat sunah dadi sunah. Sunah pun sama, ana sunah muakkad ana sunah ghairu muakkad. Setelah itu ya sudah, tidak ada sunnah yang lain sing berkaitan ambil zuhur lah. Ya sudah tidak ada lagi salat sunnah yang lain. Malah dek mari asar itu sama haram melakukan sholat sunnah setelah sholat asar.
Itu tujuannya niku jadi menutupi, mencegah sifat rakuse makhluke. Dumeh sregep, dumeh seneng, dumeh kepingin tenanan, akhirnya ngawur. Akhirnya dumeh rakus wis pokoke sing akeh ndang oleh akeh. Padahal mboten niku yang dicari. Yang dicari adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Yang dikarepno Gusti Allah kualitas ibadahnya, tapi bukan kuantitasnya. Kesimpulannya, ketaatan dibuat beragam karena adanya rasa bosan. Ketaatan dilarang di waktu-waktu tertentu karena adanya ketamakan pada dirimu. Keragaman dan ketentuan waktu ketaatan ini merupakan dua nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Di sisi lain, rasa bosan dan sifat rakus adalah dua bencana besar yang dapat memutus amal. Rutinitas ibadah yang sama dapat mendatangkan rasa bosan sehingga jiwa akan jemu dan merasa berat melakukannya. Namun jika jiwa diberikan bentuk-bentuk amal yang beragam, ia akan merasa ringan dan menikmatinya. Jika ibadah diperbolehkan di setiap waktu, tentu akan melahirkan rasa rakus karena ibadah itu dilakukan dengan penuh ketamakan. Saat tamak itulah pelaksanaan ibadah akan kurang sempurna, seperti orang yang tamak membaca Al-Quran, namun tidak menghayati maknanya dan kalbunya tidak hadir bersama Tuhannya ketika membacanya. Oleh sebab itu, Allah menentukan waktu-waktu khusus untuk ibadah dan ketaatan. Itulah hikmah mengapa Allah melarang beribadah pada waktu-waktu tertentu. Allah membatasi sholat dengan waktu tertentu agar tekadmu adalah bagaimana mendirikan sholat dengan baik, bukan bagaimana sholat itu terlaksana begitu saja. Allah mewarnai dan membuat variasi ketaatan untukmu agar kau tidak bosan. Dia melarangmu beribadah pada waktu-waktu tertentu agar kau tidak rakus. Itu semua dimaksudkan agar tekadmu adalah mendirikan sholat dengan baik, bukan sekedar ada dan terlaksana. Mendirikan sholat dengan benar adalah dengan menjaga batasan-batasannya, seraya menjaga hati agar tetap khusyuk dan hadir bersama Allah, sehingga tidak gelisah dan gusar dalam sholat. Dalam hikmah di atas, sholat disebut secara khusus tak lain karena ia merupakan ibadah yang di dalamnya seorang hamba sering melakukan kesalahan. Nah itu tadi kesimpulannya bahwa gampang bosen, gampang jenuh. Terus turyo, tamak, rakus, rakah itu karakter dasar manusia. Nah, sehingga niku untuk menciptakan sebuah ketaatan, untuk menciptakan sebuah bentuk ibadah yang berkualitas, nah niki Gusti Allah noto makhluke. Ya ngekai bentuk beragam ketaatan, ya ngekai waktu-waktu yang mana waktu itu memang harus beribadah. Waktunya jadi waktu-waktu sunnah. Sampai ada waktu-waktu yang dimakruhkan, dilarang bahkan. Ya tujuannya itu apa? Untuk membatasi makhluk ben gak ngawur, ben gak serakah, dikai macam-macam ya ben gak bosen. Karena aku dikongkon sholat tok ya bosen, dikongkon ngaji tok ya iso bosen. Akhirnya Gusti Allah noto niku ditoto dikai waktu sing pas, dikai macam-macam supaya niku sholat tok ya jenuh. Kalau ini akhirnya kepingin sekali-kali ditambahi poso atau gak ditambahi diganti dengan ketaatan dalam bentuk puasa. Tujuannya niku ada kaitannya, salah satu ibadah yang paling utama adalah sholat. Kalaupun contohnya sholat ini kok sholat itu ono waktu nih, sholat itu orang kena di kayak ngawur, penbayah sholat itu gak iso, tak jam pisan sholat itu ora iso, bisa jadi malah haram, gak terima kok sebatas gak masalah oleh kan mboten, tapi malah jadi haram, levelnya sampai haram. Dumeh sampean sholat iku apik terus tak jam pisan sholat nih ya orang ngono. Karena ada kalanya waktunya jadi haram, sampean melaksanakan sholat itu jadi haram. Salah satunya contoh di waktu asar sampai maghrib, menjelang maghrib itu sampean gak oleh melaksanakan sholat sunnah apapun. Kecuali mek sholat sunnah sing ono sebabe, contoh sholat mayit atau sholat sunnah tahiyatul masjid oleh. Selain itu gak oleh, tanpa alasan yang jelas gak oleh sholat sunnah apapun.
ono mana istisqa. Kok iso gak? Tujuannya nih kok balik mana gitu. Tujuannya untuk memfokuskan ibadah kita. Jadi gak mek nguber oleh akeh, tapi yang dikejar adalah bagaimana kualitas ibadah kita itu benar-benar baik, benar-benar fokus. Ya mung Gusti Allah. Gak mek fokus nang hitungane ibadahe, pokoke oleh akeh lah ya apik, mboten ngoten. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata arahnya adalah titik sing penting mentes, sing penting bener-bener ibadah mang ngadep nang Gusti Allah. Tujuannya untuk itu. Titik gak masalah, tapi kalau titik emang ya memang bener-bener walaupun sedikit tapi bener-bener berkualitas. Kan ya ono istilah istiqomah adalah khairu min alfi karomah. Karena apa? Ya karena wong sing wis dikai iso rutin ajek itu ya itu karomah. Mergo luar biasa sulitnya kita beristiqomah karena ini tadi ada sifat watak dasar manusia ikin duwe rasa bosen, duwe rasa jenuh. Sehingga akhirnya lek kongkon istiqomah iku ya angel luar biasa. Bot banget abotnya. Ketika ono wong kok iso istiqomah karomah kuwi ngeluwi 1000 karomah karena istiqomah kuwi wis karomah. Pun dalam hikmah di atas kaitannya Ibnu Athaillah menyebutkan faedah salat yang dilaksanakan secara sempurna dengan berkata as-salatu tuhratun lil qulub min adnasi dzunub mastiftahan li babil ghuyub. Salat itu adalah pensuci hati, pembersih hati dari kotoran dan dosa. Min adnasi dzunub, yang kotoran rusu-rusune dosa. Mastiftahan li babil ghuyub, dan buka lawangi ghaib, lawangi piro-piro ghaib. Salat yang sesungguhnya ialah yang menjadi pembersih hati dari pengaruh dan kotoran duniawi dan dosa, serta sifat-sifat lain yang menjauhkan pelakunya dari pandangan kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Salat juga merupakan pembuka pintu sesuatu yang tak pernah kau miliki, yaitu berupa makrifat dan rahasia-rahasia ilahi. Makrifat dan rahasia ilahi ini diumpamakan dengan harta karun yang tertutup rapat. Jika hati sudah bersih, tutupnya akan diangkat sehingga ia bisa melihat rahasia-rahasia gaib yang tidak bisa dilihatnya. Salat sing hakiki ini salat, sing bener-bener salat, sing khusyuk tenan, itu bisa menjadi pembersih hati dari pengaruh kotoran duniawi dan dosa. Jangankan sing salat bener-bener salat nih, contoh-contoh saja. Sing mung sekedar salat saja. Sing mung sekedar salat, rasanya sing mek ngelakoni salat tok, itu pun punya manfaat yang luar biasa. Sebagai contoh lah sampean tahu ngrungokno kaya Gus Miftah itu sering kan ngongkon santri inilah sing dek golongane dunia hitam. Ya mbok itu pelacur, mbok itu arek mabuk, preman dan segala macamnya. Rasanya tetap kongkon sholat dalam kondisi bagaimanapun. Bawa setengah mabuk pisan, ya tetap kongkon sholat. Yang penting walaupun toh kaya opo bejatmu fisikmu, yang penting awakmu sik gelem eling pangeran, sik gelem sholat. Akhirnya banyak kejadian bahwa ya lambat laun dengan dia sholat, maksudnya dengan dia tetap sholat walaupun dalam kondisi mabuk lah, dalam kondisi setengah-setengah teler lah. Akhirnya suatu saat akan ada titik di mana dia malu dengan sholatnya. Maksudnya malu itu ya, oh ngaku iki lho nglakoni sholat. Mosok sik ngene ae kan. Mosok sik mabuk ae. Mosok sik main ae. Selama gelem terus kenceng sholat iku mang nglakoni terus. Itu salah satu contohnya. Lagi sing mek sholat tok bahasane lho. Sing turu sampai di level khusyuk mung sekedar ngelakoni sholat, bahkan beberapa ya kedaten ya setengah teler barang ya sholat, setengah mabuk barang tetap sholat.
Lah itu pun punya manfaat. Iku mang iso ngilingno atine orang-orang yang seperti ini. Iso ngresiki atine, iso mencapai titik di mana iku mang. Mosok wong aku iki lho wis nglakoni salat. Mosok sik ngene ae. Lah, nopo malih niku wau. Salat yang sesungguhnya. Ya ini apa yang benar-benar mendirikan salat. Wong sing sekedar salat saja punya manfaat ya. Iso dadi pengilingi wong-wong yang ada di dunia hitam. Apalagi ketika ada level salat yang benar-benar sudah didirikan salatnya. Wis iqamatis shalah. Ya gak mungkin gak dadi pembersih hati. Karena bahasa salat adalah proses penghambaan kepada Allah. Nanti di pasal berikutnya. Karena dengan salat adalah bentuk ibadah kita, bentuk proses pendekatan diri kita kepada Allah, sehingga wis eling pangeran, wis sering eling pangeran, wis sering cedek pangeran, nyedeki pangeran. Ya otomatis lah kotoran-kotoran duniawi dan dosa iki yo titik akeh rontok lah. Jadi akeh isin lah awake dhewe. Lek wis mendirikan salat. Jadi akeh iki lek kedunyan lah cara pas. Ya rada-rada isin. Ya, karena nggih ya eling wong donya iki ndak pangeran. Nanti juga akan mencapai nih, salat juga merupakan pembuka pintu sesuatu yang tak pernah kau miliki, yaitu berupa makrifat dan rahasia-rahasia ilahi. Ya, hanya dengan sholat saja itu iso ono mencapai makom makrifat. Ono kemungkinan bisa mencapai level makrifat. Syaratnya nih kau mendirikan sholat. Orang ngelakoni sholat mendirikan. Nek ngelakoni sholat ya tahu. Jadi akhirnya kan pelan-pelan kita belajar bagaimana proses mendirikan sholat. Ya sebenarnya kita wis belajar, wis berusaha. Sholat khusyuk, noto, syariatnya dulu lah maksudnya. Ngapi'i wudhu, mengerti syarat dan rukunnya wudhu, mengerti syarat dan rukunnya sholat. Nah itu proses syariatnya. Nanti didukung dengan proses torikohnya. Pelan-pelan notoati, paling tidak gak pate iling pangeran iki ya gak pate iling utangan tentu. Oke lah, sholat kan gak pate iling pangeran, tapi kan setidaknya gak pate iling dunya. Nah itu kan pelan-pelan prosesnya seperti itu. Yo anjane gak gampang lah piye meneh. Kita sama-sama belajar. Terus masalah. As-salatu mahal munajati wa ma'dinul musaffat. Tatasi'u fiha mayadinul asrar wa tasyruku fiha syawarikul anwar. Nah ini. Kenapa tadi salat bisa menjadi pembersih hati? Karena dalam salat adalah tempat munajat. Munajat adalah isor. Tempat bermunajat dan kerinduan. Di dalamnya ruang rahasia meluas dan cahaya-cahaya bersinar. Munajat bermakna keintiman dan percakapan lembut seorang hamba dengan Tuhannya. Salat adalah media munajat hamba kepada Tuhannya. Dengan munajat itu Allah menampakkan sifat-sifatnya yang indah sebagai rahmatnya kepada para hamba dan seluruh alam semesta. Dengan munajat itu pula Allah memasukkan ke dalam batin hamba ilmu-ilmu laduni dan rahasia-rahasia pengetahuan. Salat juga menjadi sarana pertemuan dan pelepas rindu hamba dengan Tuhannya. Dengan salat hamba menghadapnya
dengan segenap jiwa, raga, dan mendatanginya secara lahir dan batin, sehingga dalam relung batinnya tidak ada yang tersimpan selainnya. Dengan salat juga Allah akan membersihkan hambanya dengan memberinya kemampuan syuhud dan mencurahkan karunia dan kebaikannya. Inilah pembersihan yang paling tinggi. Semakin seorang hamba mendekatinya, maka Allah pun akan semakin lebih mendekatinya lagi. Dalam sholat, ruang hati menjadi luas sehingga bisa menerima rahasia-rahasia berlimpah di dalam sholat. Cahaya bersinar terang. Jika cahaya menyinari hati, hati itu akan lapang dan terbuka menerima berbagai ilmu dan makrifat. Itulah buah munajat dan pembersihan yang disebut di atas. Semuanya adalah penegasan dari hikmah sebelumnya bahwa yang dituntut dari hamba adalah mendirikan sholat secara sungguh-sungguh, bukan sekedar melaksananya. Nah, itu kesimpulannya. Bahwa sholat itu mahalul munajat, tempat bermunajat. Munajat itu apa? Nah, ini aslinya bermakna keintiman dan percakapan lembut seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, karena munajat itu adalah kata dasarnya hajat, ya butuh. Aslinya dalam rangka butuh karo pangeran. Bermunajat karo Gusti Allah. Ya butuh, bahasanya hajat itu kan kayak sampean acara kemis pahing sholat hajat. Sholat hajat itu umumnya wong-wong adalah untuk mengutarakan hajat, mengutarakan kebutuhan kita kepada Gusti Allah. Sing arahnya dunya biasane ngoten. Padahal coba saja dibalik, coba saja difokuskan tujuannya bahwa hajat atau butuhnya kita itu nggih butuh nang Gusti Allah. Bermunajat, berhajat itu ya hajatnya butuhin nang Gusti Allah. Nah, sholat ini adalah menjadi media, makanya bermedia munajat hamba kepada Tuhannya. Dengan munajat itu Allah menampakkan sifat-sifatnya yang indah. Kalau bahasanya butuh pangeran, hajatnya hajat karo pangeran, ya otomatis toh. Maka ya Gusti Allah merespon balik lah. Nah, sholat kita mung sebatas sholat kan ya lain ceritanya. Tapi ketika sholat kita itu adalah dalam rangka menunaikan hajat kita, menunaikan kebutuhan kita dengan Allah. Orang butuh sholat itu, tapi butuhin Gusti Allah. Maka jelas di dalamnya terdapat ruang-ruang rahasia yang meluas dan cahaya-cahaya bersinar. Sholat emang balik mana itu bahwa yang dituntut dari hamba adalah mendirikan sholat secara sungguh-sungguh, bukan melaksanakannya. Makanya kalau di Al-Quran adalah perintah melakoni sholat. Di Al-Quran kabeh ayatnya adalah iqamatis sholat, mendirikan sholat. Ora sholat karo ngadeg bahasanya apa ya? Iki ngedegno sholat, ora sholat karo ngadeg. Ngedegno sholat tahu prosesnya, sampean toto syariatnya dulu. Syariatnya sudah tertata, dinaikkan ke level thariqahnya, batinnya dulu. Kau eling-eling pangeran banget, tapi yo gak eling dunya. Jadi akan ada proses selanjutnya ya iso eling pangeran. Itu hanya dengan proses sholat saja. Belum menginjak sampean ke urusan wiritan dikiran loh, tapi mungkin sholat saja ini adalah media kita dalam rangka nyedeki Gusti. Makanya sholat itu menjadi anak bahasanya menjadi tiang agama. Karena ini karena dalam sholat ini adalah proses penghambaan kita kepada Gusti Allah. Lek poso ten arahnya nang fisik saja. Ya tetap itu sebagai proses penghambaan nang Gusti Allah. Tapi kan dalam puasa juga tidak ada anjuran untuk khusyuk bahasanya gitu. Iya kan?
Ora ana anjuran poso iku kudu khusyuk. Khusyuk iku ya anteng, meneng, ngadep kan enggak segitunya toh. Nah, dalam sholat ada, syarat itu ada. Makanya sholat itu adalah proses niku mahalul munajat wa ma'dinus musaffat. Bahasa-bahasa yang kemarin adalah sholat itu adalah tempat apa? Bercinta dengan Gusti Allah. Sholat itu adalah tempat bercinta dengan Allah. Ibadah yang lain tidak seperti itu. Ini menjadi tiangnya agama. Mergo lek sampean wis cedek karo Gusti Allah kan ya gak mungkin. Agamane gak kuat, gak cedek kan ya gak mungkin. Kan ngoten sih, simpelnya kan ngoten. Ora ana critane kan lek terus apa? Cakake kenceng iki terus dadi ruwet liyane kan gak mungkin. Lek cakake wis kenceng, tiangnya sudah kokoh, otomatis kan yang lainnya juga ikut kokoh. Syaratnya kokohnya tiang niku wau. Ya kudu ngadeg tenan salate. Cara cagak mang ora cagak-cagakan. Kekuatan cagaknya ya kudu luar biasa. Caranya adalah dengan mendirikan sholat. Lahuna wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah.